Baik. Bismillah, kita mulai ya Bun ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbihi wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi hari ini. Semoga berkah selalu, semoga Allah kasih kemudahan buat kita semua. Dan tidak lupa juga kita doakan juga ya buat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang Allah sedang uji. Semoga kesabarannya dilebihkan, dikuatkan ya untuk mereka. Dan semoga Allah ganti nanti dengan yang lebih baik lagi insyaallah ta'ala. Salawat salam kita sampaikan pada baginda Nabi SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, mengikutnya hingga yaumil kiamah, yang mudah-mudahan senantiasa selalu berada menjalankan sunnah-sunnahnya beliau. Nah, salah satu sunnahnya beliau itu adalah bacaan Qur'annya. Nah, ini yang sangat-sangat jarang dibahas ya, yang sangat jarang disampaikan ya. Bagaimana sifat baca Qur'annya Nabi. Nah, kalau sifat sholatnya Nabi mungkin sering ya dibahas gitu ya. Bagaimana sifat sholatnya Nabi. Atau ketika mau bulan Ramadan misalkan, sifat puasanya Nabi, nah itu juga sering tuh dibahas. Ya. Nah, hal ini ya untuk bacaan Quran ya itu juga sama. Bagaimana sifat baca Qur'annya Nabi. Nah, cuman kan itu kalimat tadi itu tidak dipopulerkan ya. Tidak disebarkan kalimat tadi, sifat baca Qur'annya Nabi. Ya kan? Yang kalimat yang dipopulerkan itu sifat sholatnya Nabi, sifat puasanya Nabi gitu. Nah, maka di sini kita ingin populerkan juga dengan kalimat tadi itu sifat ya, sifat baca Qur'annya Nabi kalau ini. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan. Oke, kemarin hafalannya berarti ya surah Al-Qari'ah. Iya, Ustaz. Kalau kemarin kan kita percobaan dulu ya. Sekarang udah mesti di storyin ya. Oke, yuk silakan. Satu surat aja ya, Al-Qari'ah atau At-Takasur? Satu surat apa dua surat, Ustaz? Satu aja. Nanti yang pekan berikutnya yang At-Takasur dulu berarti. Bebas, terserah. At-Takasur dulu ya, Ustaz. Terserah, bebas, boleh. Mau At-Takasur dulu, mau Al-Qari'ah dulu ya. Kalau yang udah dihafal dua-duanya ya terserah, tinggal milih aja ya. Silakan. Besoknya lagi ya. Iya, nanti satu lagi pekan berikutnya lagi ya. Berarti hari ini Al-Qari'ah aja. Bebas, mau Al-Qari'ah boleh, mau At-Takasur boleh. Yang penting satu surat aja. Mau yang mana dulu, Bun? Al-Qari'ah boleh. Iya, ya sesuai urutannya. Iya, betul. Siap. Yuk, silakan. Siapa mau duluan? Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma takunu kal farqashil mabthut. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Wa amman saqulat mawazinu
Lagi Wa gunahnya u- fa'amma man, gunahnya panjang. wa amma masa Gunah yang itu juga fa'amnya, mim tasdidnya juga sama. amma man takulat mawazinu Ya. wa wa fi 'ishatir radiyah Hmm. wa amma man Hmm. wa am wa amma man khaffat mawazinu Hmm. wa ummuhu ha wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Iya. Barakallah. Yuk lanjut berikutnya silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man istaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Iya, baik, barakallah. Alhamdulillah. Nah, insyaallah. Nah, untuk itu apa? Hati-hati itu ya gunah-gunahnya. Terus huruf H-nya gitu ya. Harus stabil. Harus stabil. Oke, alhamdulillah. Nanti pekan berikutnya baru ke surah selanjutnya ya. Sampai cetak kasur ya, silakan. Cetak kasurnya pekan berikutnya saja ya. Oke, dan Ya, sekarang Ustaz. kita lanjut ke apa? Kemarin terakhir surat apa? Siapa saya? Masih abasa ya? Tinggal dua yang belum dibahas. 2 ayat terakhir ya, Bun. Oh iya. Iya, saya. Tinggal 2 ayat terakhir. Nah, silakan dibuka itunya boleh. Apa namanya? Qurannya ya. Nah, kalau yang kemarin ada tafsirnya ya boleh tuh. Surat Abasa ya. Kemarin kita sampai ke 40 ya. Oh, belum 40. 39 juga belum ya. Yang Belum 39. 39. gembira tertawa dan gembira. Ustaz, berarti 40 lagi Ustaz ya. Kemarin kayaknya baru sampai 37 dia. Ya kan? Kalau nggak salah baru sampai 37 deh. 37 ya? Ya. Kayaknya nyatet sih kemarin. Ya, jadi masing-masing orang itu disibukkan dengan urusannya masing-masing ya kan? Iya. Itu ya. Emang kemarin udah kita sebutin dikit ya. Dan nanti apa namanya?
keadaannya berikutnya apa ya gitu ya. Ya, Nah, apa keadaan aja berikutnya ya. Nah, ada yang gembira, ada yang kemudian dengan rasa penyesalan ya. Oke, kita coba baca dulu boleh ya. Dari ayat ini aja, bareng-bareng aja. Dari ayat 30 apa ya? 32 kali ya. 30. 33 deh. Nah, dari 33 sampai 42 deh. Dari 33 sampai 42 baca bareng-bareng yuk. Sambil sekaligus latihan ya, latihan bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zajaatis yauma yafirrul mar'u min akhihi. Suaranya hilang. akhi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in Wa sahibatihi wa bani likulli imri'in min yawmin wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Nah, ya barakallah. Jangan lupa ya huruf hak-haknya ditunaikan. Ya, jadi ini Masya Allah ya. Setelah kita ketahui sebelumnya ya, Allah menceritakan kedahsyatan suara yang memekakan telinga ya, as-sokhoh. Kemudian ya, habis itu apa? Hari di mana kemudian di situ Allah juga ceritakan hari di mana ya saudara ya adik, kakak, ibu, ayah, suami, istri ya mereka sibuk urusan masing-masing ya padahal ketika di dunia ya mereka saling yang namanya keluarga gitu ya tinggal di rumah ya kan mereka saling ngebantu gitu kan saling membela gitu. Saling belajar saling mengingatkan. Tapi ketika nanti di hari itu ya mereka punya sibuk masing-masing. Ya, maka setelah kekacauan itu mereda ya, dan semua manusia dikumpulkan, apalagi yang terjadi yaitu ada di ayat ke-38-nya. Ya. Ya. Jadi Allah perlihatkan setelahnya itu apa? Pemandangan ya, gambaran wajah-wajah manusia saat itu. Jadi di padang mahsyar nanti ya hanya ada dua bentuk wajah ya. Yang pertama itu orang yang wajahnya berseri-seri, ceria, senang ya berarti kan. Wujuh wajah-wajahnya pada hari itu yauma idzin musfirah, gembira ria, senang. Ya. Mereka berseri-seri, bercahaya. Ini kelompok yang pertama nih. Ya. Nah, bayangkan ya. Musfirah, bersinar terang. Jadi musfirah tuh bersinar terang.
seperti halnya cahaya yang menghilangkan kegelapan. Nah, itu berserinya seperti itu. Ya. Kenapa kok mereka bisa seperti itu, gitu ya? Kenapa wajahnya bisa bercahaya seperti itu? Kenapa? Karena mereka tahu mereka itu bakalan selamat. Ya, karena mereka melihat catatan amal mereka dan ternyata Allah terima. Masya Allah. Jadi lelahnya mereka ngaji Quran, lelahnya mereka ngafal Quran, lelahnya mereka itu sholat 5 waktu tepat pada waktunya, lelahnya mereka itu puasa sunnah Senin Kemis, lelahnya mereka itu puasa Ramadan, lelahnya mereka sholat malam, sholat tahajud ketika yang lain pada tidur, ya. Susahnya nahan amarah gitu kan ketika di dunia misalkan juga, ya. Bertahannya menahan kesabaran itu ya ketika di dunia, maka dibayar kontan nanti pas di padang mahsyar tadi itu. Makanya dia bisa berseri-seri. Ya. Bahkan di ayat berikutnya apa? Dhahikah. Nah, mereka tertawa. Mereka tertawa, gembira, mustabsyirah. Ya, mereka tertawa dan gembira. Bahagia. Jadi bukan tertawa yang terbahak-bahak yang melalaikan, tapi apa ya? Kayak ini, kayak tertawa gembiranya itu kayak ada orang yang baru ngeliat pengumuman bahwasanya namanya lulus dengan nilai terbaik. Nah, walaupun sebagian ada yang nangis kan, terharu. Ya. Jadi beban berat yang ada di pundak mereka ketika sebelum ujian itu udah diangkat. Nah, jadi udah diangkat, udah tidak ada lagi. Nah, tidak ada lagi ketakutan. Kenapa? Karena lulus. Jadi tes yang sudah dikerjakan selama di dunia ini lulus dengan sempurna. Ya, lulus dengan baik minimal. Kalau dengan sempurna mungkin sulit ya. Lulus dengan baik. Makanya dia tertawa gembira. Jadi gambaran tertawa gembira itu seperti itu orang, ya, pelajar atau siswa atau kita gitu kan, lagi tes apa gitu ya. Nah, kemudian lihat papan pengumuman, ya sebelum tes kan ujian berat kan, mesti begadang, mesti belajar kayak gitu. Sampai susah payah memahami materi gitu kan. Ya. Nah, maka itu terbayar oleh apa? Oleh lulusnya dengan nilai yang terbaik. Nah, inilah gambarannya tertawa gembiranya seseorang. Nah, inilah wajah para ahli iman, atau orang yang beriman. Wajah orang-orang yang ketika di dunia itu dia capek-capek beribadah. Ya. Ya, capek-capek beribadah, susah payah. Nanti di akhirat wajahnya glowing. Masya Allah. Tapi glowingnya dengan cahaya keridhaan Allah. Nah, kalau sekarang kan kita sibuk buat bikin wajah glowing gitu ya. Nah, pakai ini, pakai itu gitu ya. Tapi nanti wajah kita juga di akhir bisa glowing, bercahaya. Tapi cahayanya itu dengan cahaya keridhaan Allah. Nah, ini kelompok yang pertama nih. Ya. Terus berikutnya, kelompok yang selanjutnya. Ya, ini dia. Wujuh, ya, dan wajah-wajah yauma idzin 'alaiha ghabarah, pada hari itu tertutup debu. Nah, ini kelompok yang kedua. Ya. Jadi ini kebalikannya. Ya, wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Nah. Jadi ini kalau pas lagi baca gitu kan, pas baca ayat 38 39 nih, kita coba bacanya tenang nih. Nah, jadi supaya ada penghayatan dan supaya ada pengharapan gitu kan. Pas baca ini kita bacanya tenang, terus sambil dibayangkan kita berharap supaya kita masuk ke bagian yang ayat 38 39 ini gitu. Jadi pas baca itu juga seperti itu. Makanya nadanya atau intonasinya itu juga penting. Jadi mungkin kalau diikutin dari irama yang udah beredar gitu ya, kayak Hijaz, Bayati segala macam, mungkin nggak masuk tuh, kadang suka tabrakan.
Ya, suka bertabrakan dengan kaidah, suka bertabrakan dengan artinya kemana, tahu-tahu sedih, nggak nyambung. Orang artinya lagi sebutin makanan, tahu-tahu nangis-nangis, kan nggak nyambung. Dibawakannya dengan pembawa nangis-nangis, padahal di situ artinya lagi makanan, kan aneh, gitu. Ya. Nah, ini ketika kita baca nih 38 hingga 9, kita coba baca dengan nada atau dengan intonasi yang tenang, ya, dengan penuh harap. Ya, dalam hati kita berharap supaya kita dapat masuk ke golongan yang ini 38 hingga 9. Nah, pas di ayat 40, gimana ya? Nah, 40. Ya, maka nih nanti kita baca sampai 42 nih, ya, nanti dengan nada yang lebih rendah, lebih serius dan agak berat, sedih gitu kan. Ya, dan kita berharap jangan sampai masuk ke dalam golongan ini gitu. Nah, ini baru kalau mau nangis-nangis pas nih di sini nih. Dengan nada yang sedih-sedih kan kadang suka kalau ngaji itu atau ada yang jadi imam tuh suka sesenggukan gitu kan. Nah, kalau memang pas sesenggukannya pas, alhamdulillah gitu kan. Nah, tapi kadang suka lucu, pas sesenggukan artinya lah makan. Artinya nggak jelas, nggak nyambung gitu. Nah, itu ya. Nah, ini dari cara baca aja, ya, itu bisa menghadirkan tadabbur. Kalau cara bacanya benar. Gitu. Cuman memang mesti tahu artinya, mesti tahu bahasa Arab. Gitu. Nah, kalau kita kan sudah tahu ngafal juga pakai artinya gitu ya. Maka biasanya tuh lebih beda tuh ketika kita baca. Contoh misalkan Bunda kan udah sampai Al-Baqarah sampai juz 2 gitu ya. Mungkin bisa jadi sekarang bacanya tuh lebih beda dibandingkan baca Al-Baqarah yang sebelum-sebelumnya. Atau baca surat lain selain Al-Baqarah. Pasti rasanya lebih beda. Kenapa? Karena kita tahu artinya. Gitu. Dan biasanya tuh nanti intonasi nadanya tuh akan berubah tuh. Beda. Ya, cuman tadi ya syaratnya kalau dia tadaburi, kalau dia hayati, kalau dia hadirkan maknanya, artinya. Gitu. Nah, ini kelompok kedua ya. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Banyak pula wajah pada hari itu tertutup debu. Ya, penuh dengan debu. Ya. Penuh dengan debu. Tarhaquha qataroh, dan menutupinya kegelapan. Udah gitu ditutupi lagi oleh kegelapan yang pekat. Nah, ya, Masya Allah. Kalimatnya luar biasa. Gobaroh itu debu, qataroh itu asap hitam atau gelap. Gobaroh ini debu. Ya. Gobaroh itu debu. Ya, kalau qataroh asap hitam yang tebal. Ya, kegelapan. Ya. Atau kegelapan. Ya, kalau langsung diartikan kan dan ditutup pula gitu ya. Oleh kegelapan. Nah, kegelapan. Nah. Jadi apa nih? Jadi gambarannya itu wajah mereka ini ya, itu kusam, kumel, gelap, hina, walaupun dia di dunia glowing gitu ya, putih mengkilap gitu. Tapi kalau dia amalannya itu tidak kemudian bagus amalannya, maka nanti di padang mahsyar ya, wajahnya itu nggak glowing. Wajahnya itu kusam, dekil, kumel, ya, bahkan hina. Ya, karena amalan buruknya yang menghinakan dia. Ya. Jadi bukan karena mereka nggak mandi gitu kan. Dia bisa jadi rajin mandi gitu kan, pakai krim ini, krim itu gitu kan. Tapi jadi gelap, jadi hina. Kenapa? Karena dosa-dosanya menumpuk. Ya, jadi debu-debu kedurhakaannya itu menempel di wajah mereka. Ya. Akhirnya apa? Mereka tertunduk lesu. Mereka tahu tuh. Kenapa mereka tertunduk lesu? Mereka tahu tempat pulangnya itu kemana. Ya. Mereka tahu tempat kembalinya mereka sebelum mereka dilemparkan ke dalamnya. Mereka tahu, maka mereka tertunduk lesu tuh nanti. Ya. Ini kalau di tafsir Mukatsir ada tambahannya ya. Yang menceritakan dari Ibnu Abu Hatim ya. Rasul bersabda ya, orang kafir dikekang oleh keringatnya, kemudian kegelapan menutupi muka mereka. Kemudian
Nabi bersabda, nah itu tuh yang dimaksud firman Allah, banyak pula muka pada hari itu tertutup debu. Ya, jadi tertutup oleh dosa-dosa kekafiran mereka. Ya. Ya, kalau udah gitu ditambah dengan kegelapan yang menutupi muka mereka. Dia benar-benar nggak glowing lagi sama sekali. Ya. Maka siapakah mereka itu gitu kan? Ya, dari mereka tertunduk ya karena mereka tahu tempat kembalinya kemana. Ya, rasa takut, rasa malunya itu dan rasa penyesalannya itu bercampur jadi satu ya, diekspresikan dalam bentuk muka yang mengerikan. Nah, tuh. Bentuk muka diekspresikan dalam bentuk wajah yang mengerikan. Apa itu ekspresi dari rasa takut, rasa malu, rasa sesal, semuanya bercampur jadi satu. Begitu. Maka siapa sih mereka itu? Ulaika humul kafaratul fajaroh. Ya. Mereka itu adalah orang kafir, durhaka, fujur, udah kafir, fujur. Ya. Lagi durhaka. Mereka orang yang hatinya tertutup dari kebenaran. Kafir itu tertutup ya dari kebenaran. Kafaroh. Ya, kafir itu tertutup dari kebenaran. Dan perbuatannya melampaui batas. Fujur, fajaroh. Nah, fajaroh itu, orang durhaka itu adalah orang yang berbuat melampaui batas. Ya. Kalau di tafsir Jalalain, siapa itu mereka? Mereka yang dalam dirinya terkumpul kekafiran dan kedurhakaan. Wah, double kill. Ya, double kill. Ya, kalau kata Imam Nukatsir, yaitu orang yang hatinya kafir dan durhaka amalnya. Nah, hatinya tidak menerima kebenaran, amalannya juga banyak dosanya. Banyak yang melanggar apa yang Allah perintahkan. Ya. Nah, itu dia tuh. Ya. Jadi orang yang di dunianya wajahnya mungkin bersih tadi gitu ya, mungkin pakai kosmetiknya mahal, tuh krim malam, krim pagi gitu kan. Terus dipuji banyak orang, oh glowing itu kan mukanya, tapi di hadapan Allah pada hari itu wajahnya gelap, hitam pekat. Karena apa? Karena dosa. Bisa jadi karena dosanya menipu, bisa jadi karena dosanya tidak jujur, ya dalam berdagang misalkan. Nah, bisa jadi tidak jujur dalam pekerjaan juga sama gitu. Jadi banyak hal. Maka Masya Allah, kalau kita lihat gitu ya, kita mau coba refleksikan gitu ya. Coba kita refleksikan ke dalam diri kita masing-masing ya. Kira-kira nih, sudah sejauh ini usia kita, maka kita lihat ya, silakan di dalam hati saja silakan diingat-ingat ya. Kira-kira nih ya, kita itu nanti masuk atau punya nanti wajah yang kayak apa gitu nanti pas di padang mahsyar. Apakah wajah yang musfirah bersinar ya karena kita amalannya Masya Allah, karena bekas wudhu dan sujudnya Masya Allah, atau yang gobaroh yang berdebu. Kenapa? Karena banyak maksiat dan kelalaian yang kita lakukan. Wal yazubillah. Ya. Ya. Kalau sekarang nih kita di dunia, ya kan? Kita itu nggak bisa milih tuh ya wajah atau fisik kita lahir ketika di dunia tuh kita nggak bisa milih, ya. Ya emang udah dilahirin mancung ya mancung aja gitu kan. Ya emang udah dilahirinnya putih ya putih aja gitu kan. Ya. Kalau emang udah dilahirinnya pesek ya udah pesek aja, gelap ya gelap aja udah. Kayak gitu. Nggak bisa di glowingin gitu kan. Malah jadi kayak berminyak mukanya gitu. Ya. Itu kan bisa milih kan kita. Nah, tapi nanti ketika kita nanti dibangkitkan di akhirat, kita bisa milih mau wajah kita kayak apa. Nah, milihnya ya dari sekarang. Penentuannya dari sekarang. Ya. Kalau kita mau jadi kita mendesain wajah kita nih nanti di akhirat, ya kita desain mulai dari hari ini, sejak kita tahu ayat ini misalkan gitu. Gitu. Ya, kalau pengen kita punya wajah yang musfirah bersinar, maka basuhlah dengan air mata toba, dengan air wudhu, dengan sujud
dalam sholat gitu kan. Ya. Terus kalau pengen juga plus, ada tambahan tertawa riang gembira, mustabsyiroh. Nah, maka buatlah Allah tersenyum melihat kita beramal hari ini. Masya Allah. Buatlah Allah dan Rasulnya itu tersenyum melihat kita ini beramal mengikuti perintahnya. Nah, semoga kita semua ya diharamkan dari wajah-wajah yang kedua itu tadi. Ya, dan moga-moga kita dibangkitkan nanti dengan wajah yang bercahaya berkumpul dengan Rasulullah ya di surganya insya Allah. Nah, itu ya dia kurang lebih seperti itu. Nah, gambaran ayatnya ya. Ya, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau dibahas? Ustadz, Hmm? nanya Ustadz, Hmm. kan yang di ayat ke 30 berapa ini? 37 kan Hmm. setiap orang pada hari itu sibuk ya, Hmm. menyibukkan dirinya. Dia nggak kata Ustadz kemarin kan nggak peduli sama keluarganya, anak, istri, suami kan gitu, orang tua. Hmm. Dalam kondisi yang tidak berpakaian kan Ustadz ya. Terus apakah ini yang ke ayat ke 38-nya wajahnya berseri-seri? Itu setelah kejadian ini atau gimana ya Ustadz hubungannya dengan tidak peduli mereka ditanya ininya, terus ada wajah yang berseri-seri pada saat yang ayat berikutnya gitu Ustadz. Ya. Nah, ini ya kita lihat di sini ayat 37. Ya. Jadi manusia itu dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki gitu kan ya. Kemarin ya kita bahas ya. Iya, tidak tidak beralas kaki. Terus kan dia nggak urusan sama orang lain, anak, istri, orang tua gitu. Tapi kan terus di sini ada wajah yang berseri-seri, berarti kan dia bisa ngelihat orang lain gitu loh, bisa karena dia bahagia kan ya dengan ini. Apa gimana ya Ustadz ya? Itu bukan karena ngelihat orang lainnya. Jadi dia itu tadi kan kenapa mereka sibuk sama amal masing-masing kan. Jadi setelah dibangkitin kan sibuk sama amal masing-masing gitu. Gimana gitu kan ya. Apa namanya setiap orang punya urusan masing-masing ya kan. Ada yang kemudian lari dari ibunya, dari ayahnya, segala macam gitu ya. Ini luar biasa gambaran yang Masya Allah gitu ya. Kenapa kok kayak gitu ya. Mereka punya urusan masing-masing. Mereka punya urusan yang besar. Mereka punya urusan yang lebih penting. Bukan sekedar urusan yang remeh ya, tapi urusan yang sangat gawat gitu ya. Ya kan, sampai seperti itu gitu kan ya. Ya. Nah, itulah kondisi hati manusia saat itu. Penuh rasa takut dan khawatir terhadap nasib dirinya sendiri gitu. Ya. Nah, saking penuh rasa takutnya itu ya maka tadi ya udah nggak ada lagi tuh mikirin, itu udah jelas ya kemarin ya. Seperti itu. Udah nggak ada lagi tuh apa namanya mikirin nasib saudara kita, ibu kita, suami, istri, anak gitu ya. Jadi fokusnya cuma satu, selamatin aku selamat gak nih gitu kan, celaka apa selamat nih gitu, pikirnya cuma dua gitu doang ya, pikirnya cuma dua gitu kan, selamat apa celaka gitu. Itu diri sendiri ya, itu nggak mikirin yang lain tuh, mikirin diri sendiri, selamat apa enggak, kayak gitu ya. Maka nah setelah dari situ ya, kejadian-kejadian itu ya, maka kan kemudian nanti ditampakkan tuh kan amal-amal ya kan ya. Nah ditampakkan amal-amal ya, tahap berikutnya Ustadz ya ini ya, setelah sibuk sana sini tahap berikutnya gitu masih di padang mahsyar ya Ustadz ya. Iya betul, masih di padang mahsyar, betul. Jadi kan setelah dibangkitkan kan, nah setelah dibangkitkan tadi sibuk masing-masing, maka selanjutnya apa? Selanjutnya mereka akan tahu mereka masuk ke golongan mana. Nah, dengan tanda apa? Dengan tanda wajahnya itu berseri-seri atau tadi penuh debu. Dari mana lihatnya? Dari catatan amal mereka. Gitu. Kan tadi udah ketakutan nih ya.
Waduh, gimana nih, selamat apa celaka? Allah tunjukin tuh kan catatan amalnya, ya kan? Sama seperti di surat At-Takwir kan? Masih ingat kemarin ayat 10 ya, kalau nggak salah ya. Lembaran-lembaran catatan amal dibuka lebar. Ya, ya. Wa idza suhufu nusyirat, ya kan? Ya. Ya, Ustaz. Nah, itu dibuka tuh. Nah, akhirnya ketahuan itu akhirnya. Ya, mereka akhirnya ada yang kemudian punya wajah yang berseri-seri, kemudian punya wajah yang ketakutan. Ya. Ustadz, ini kan wa iza saqqah itu kan berarti itu tiupan trompet yang kedua ya Ustadz ya. Berarti yang tiupan trompet yang pertama itu waktu terjadinya hari kiamat ya Ustadz, waktu itu kayak di At-Takwir ini, ketika apabila matahari digulung, ini langit terbelah gitu ya Ustadz. Yang waktu trompet yang pertama kan gitu. Habis itu berarti bumi ini hancur semua. Terus nanti baru trompet kedua baru dibangkitin yang ini ya Ustadz ya. Iya, betul, dibangkitin. Berarti itu dibangkitin dari kubur masing-masing ya Ustadz, dalam keadaan itu. Terus habis itu taunya yang sudah berwajah-wajah kayak wajah gembira tadi itu, apakah setelah mendapatkan catatan amal yang ada yang dari tangan kanan, ada yang dari kiri, dan di belakang itu ya Ustadz? Ya, setelah mereka tahu ditampilkan tuh kan catatan amalnya, maka barulah mereka punya tadi ya gambaran mereka bakalan kemana tuh gitu. Terus habis itu apa lagi Ustadz? Yang waktu penghisapan itu kapan Ustadz? Setelah ya saya paham. Penimbang. Ya. Nanti kita coba urutin ya. Jadi kita coba urutin prosesnya ya, dari mana ke mana ya, insyaallah ya. Nanti coba kita urutin mulai dari apa namanya, sangkakala pertama ya. Oke, sebentar ya. Terus juga katanya nanti itu padang mahsyar tuh yang di negeri Palestina sekarang ya Ustadz? Padang mahsyar, ya ada hadis yang mengatakan seperti itu. Berarti nanti kita kalau sudah hari kiamat kita berjalan menuju itu ya Ustadz ya? Iya. Kalau nanti kita dibangkitkan, kita akan menuju ke sana semua, menuju padang mahsyar. Dan kita nggak bisa gambarin gimana jalannya ya. Maksudnya berapa lama, berapa apa gimana, nggak bisa menggambarin. Belum bisa kita gambarkan seperti apa. Mungkin juga nanti jalannya ada yang cepat, ada yang gampang, itu tergantung amalnya nanti. Ya, tergantung amalnya. Nanti kemudahan ketika di padang mahsyar itu, ya itu tergantung amalnya. Ada yang memang sudah Allah langsung kasih gitu kan ya, dengan kayak naungan gitu ya. Sehingga dia tidak kelelep sama keringatnya sendiri. Itu ada yang langsung sudah Allah kasih. Gitu. Nah, nanti dia bakalan tahu tuh bahwasanya itu amalan yang Allah terima berarti. Yang ada dikasih minum dari telaga Rasulullah tuh kapan tuh Ustaz? Nah, itu nanti kita coba urutin ya. Saya juga perlu cari dulu nih. Takut keliru nanti. Sama itu Ustaz, yang jembatan Shiratul Mustaqim itu apakah di padang mahsyar juga ya Ustaz ya? Itu terakhir ya? Itu terakhir setelah proses itu semua nanti. Nanti setelah jembatan Shiratul Mustaqim itu nanti ada lagi. Ada satu tahap lagi. Sudah nggak Ustaz? Kalau sudah lewat
Kenapa? Jembatan Siratal Mustaqim itu di bawahnya berarti kan api neraka. Berarti kalau kita bisa lewatinnya berarti sampai ke surga. Enggak, ada satu lagi sebelum Gitu. masuk. Ada satu lagi tahap sebelum masuk persis gitu ya. Jadi udah lewat nih dia. Udah lewat. Ya. Belum masuk. Kenapa gara-garanya? Ada satu proses Nanti lagi. ada ya Ustaz. Ada orang yang menggugat. Ada orang yang ini apa namanya nggak ridho dia masuk surga karena dia dulu pernah zolim. Karena dia dulu pernah zolim. Bisa kemungkinan masuk neraka lagi ya Ustaz. Kenapa? Kalau kan udah sampai di seberang nih, ternyata ada yang nggak ridho gitu, Iya. bisa dilempar ke neraka lagi ya? Bisa. Ya, bisa dilempar ke neraka lagi kalau amalannya kemudian dia banyak zolim ke orang lain. Tapi kalau mau kita sambil diurutin kadang kayak nggak nyambung gitu ya. Harusnya kan udah selesai ya di proses penghisapan ya. Iya. Ya. Yang timbang-timbangan amal itu kan Ustadz waktu di padang mahsyar ya Ustadz. Betul. Cuman dari redaksi hadisnya itu menarik. Jadi setelah lewat sana itu ada proses itu lagi. Makanya saya mau coba. Artinya kalau mereka yang ini Ustadz kan sudah ditimbang amal gitu yang lewat jembatan itu. Berarti mereka sudah tahu bahwa saya banyak salah berarti masuk neraka langsung gitu ya, jalan aja gitu. Kan udah terima catatan amal ya Ustadz ya. Iya. Ya, ada yang kemudian apa namanya? Memang disiksanya itu memang diseret gitu kan. Dimasukinya ada yang memang berjalan tergantung amalan buruknya itu. Nanti saya coba urutin Ustadz, ya. Ya gimana? Ya Ustadz. Ustadz kan ada yang terjemahan ayat itu yang di surat apa di surat apa itu yang malaikat memasukkan orang-orang berdosa ke dalam neraka, terus neraka bertanya. Itu berarti bukan jatuh, ada yang dimasukkan dilempar-lempar gitu ya Ustadz ya sama malaikat. Gimana? Bukan jatuh dari jembatan Siratul Mustaqim. Yang mana tuh? Kisahnya mana? Ceritanya mana? Ada di ayat apa? Di surat apa gitu. Jadi apakah kamu sudah penuh gitu kan? Pernah saya baca gitu. Surah Al-Muluk Kak. Oh iya pernah dengar juga tuh. Yang neraka udah penuh. Iya, jadi dia kan dilemparin sama malaikat ke dalam neraka. Bukan yang dia jatuh dari jembatan Siratul Mustaqim. Iya, jadi kan ditanya juga nggak pernah ada orang yang berikan peringatan kepadamu. Ada tapi aku mengabaikan, katanya kan gitu. Iya, itu Al-Mulk itu kalau nggak salah ya. Al-Mulk lupa saya Ustadz, saya pernah baca. Al-Mulk. Marah ya, nerakanya marah. Iya, nerakanya marah. Nah, artinya masih ada yang harus dilemparkan nggak jatuh dari Siratul Mustaqim ya Ustadz ya? Iya ada. Jadi nggak semuanya. Jadi macam-macam nanti yang dimasukin neraka itu ada yang jalan sendiri, ada yang dilemparin, dilempar-lempar gitu ya. Iya, ada yang dari sirat itu jatuh. Macam-macam. Oh, kayaknya menarik ya kalau misalkan kita coba urutin ya. Boleh juga nih, nanti coba saya urutin ya. Soalnya selama ini kayak terpecah-pecah gitu ya. Al-Muluk ayat 8 sama 9 itu Ustaz. Iya, oh iya nih Al-Muluk. Nah nih ya. Marah ya, neraka itu marah. Mungkin meledak karena marah. Setiap kali ada kumpulan orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Kalau mungkin yang pernah dilihat itu, cuman kalau nanti coba kita sambil lihat ayatnya ya, kayaknya lebih seru. Mungkin udah sedikit tahu ya, kayak urutannya itu ya, kayak misalnya kubur itu kan, terus nanti sangkakala ya kan, terus kemudian bangkit, gitu kan, kurang lebihnya ya kan, sangkakala pertama hancur ya kan, sangkakala kedua bangkit ya, kemudian nanti baru di mahsyar, ya kan. Nah, nanti baru habis itu dihisap.
habis itu ditimbang, ya kan? Dihitung-hitung, terus ditimbang, baru masuk ke jembatan Sirot. Ya. Mungkin kalau itu ya kayak gitu kali ya, urutannya tuh. Cuman nanti kita coba urut sesuai dengan ayatnya ya, nih berarti ini masuk mana nih gitu ya. Ya, Ya. Ustaz. Jadi kita tahu juga ini dari surat apa gitu kan. Bener. Kan kalau yang selama ini yang kita tahu cuma urutannya doang itu ya. Ya, karena kayaknya di Juz 30 ini kan cerita soal itu banyak Iya, tentang bener. surga neraka gitu hari kiamat. Bener. Mirip-mirip, langit terbelah, langit menggulung gitu kan. Langit menggulung gitu. Iya, bener-bener. Ini menarik nanti insya Allah. Coba kita sambil masukkan ke ayatnya ya. Berarti ini ayat yang mana nih masuk ke sini Ya, gitu ya. ya. Bagus tuh pertanyaannya. Insya Allah. Oke, terus ini luar biasa ya berarti ya. Kedahsyatannya di hari kebangkitan nanti kan artinya Masya Allah ya. Ini nggak bisa kita bisa atur saat dari sekarang ini gitu kan ya, hanya kita bisa atur di saat sekarang ini ya. Perbanyak amalan itu kan, perbanyak amalan kebaikan ya. Kita berharap juga jangan sampai masuk ke golongan yang wajahnya penuh debu dan kegelapan seperti itu berarti ya. Terlepas dari tadi ya urutannya itu, nah kita coba usahain gimana caranya supaya nanti di mahsyar atau di hari bangkitan nanti kita dibangkitkan dengan, atau kita mulai dari sekarang ya dimatikan dengan cara yang baik gitu kan ya, dibangkitkan dengan cara yang baik ya, kemudian dapat catatan amal dari sebelah kanan ya, bahkan kita berharap juga masuk surga secepat kilat ya, melewati Sirot secepat kilat. Nah, melewati Sirot secepat kilat itu nanti pas lagi bahasan di Sirot nanti ada lagi tuh macam-macam, ada yang jalannya nyeret-nyeret, ada yang jalannya secepat kilat gitu kan, ada yang berangkak-rangkak. Kalau mau dibahas banyak lagi tuh Bun. Ya. Nah maka kita sambil berharap juga ya tadi ya, supaya kita dimatikan dengan cara yang baik, kemudian dibangkitkan juga dengan cara yang baik, begitu juga dengan keturunan kita gitu ya. Terus kemudian dikasih naungannya Allah Ta'ala ya, diberikan kemuliaan wasilah Quran gitu ya. Kemudian kita berharap juga nanti dapat catatan dari tangan kanan, nanti dikasih ayat telaga Kausar langsung dari tangannya Rasulullah ya. Semoga juga nanti kita bisa melewati Sirot secepat kilat ya, dan kemudian masuk surga tanpa kemudian ada kisos lagi gitu. Tanpa ada kisos karena udah selesai gitu ya, karena udah selesai ya, maka beneran kita masuk surganya Allah Ta'ala, Masya Allah. Nah maka berarti katanya Ustadz nanti surga itu kan luasnya seluas langit dan bumi, berarti kalau seandainya kita masuk surga itu benar nanti kehidupannya sama kayak ini lagi, kita ini teman saya waktu pengajian dulu, ini teman saya ini, jadi ketemu lagi ya Ustaz? Iya, itu ketemu lagi, bisa ketemu lagi gitu. Dan bahkan ketika kemudian ada kawan kita yang mudah-mudahan jangan sampai ya ada di nerakanya Allah Ta'ala, kita itu akan nyari-nyari mana nih dia gitu ya. Makanya ajak orang ya, ajak ya. Kenapa tadi surga itu nggak sempit, luas sekali surga ya. Ajak orang supaya taat pada Allah gitu ya. Sibukkan diri kita dengan amal ya, sebelum datang hari dimana kita disibukkan oleh penyesalan yang tiada gunanya. Nah itu ya, kita coba kemudian berarti refleksi kita hari ini dari ayat tadi ya, yuk perbanyak amal ya.
Memang betul yang bisa nolong kita itu cuman rahmatnya Allah. Ya, tapi rahmatnya Allah, ya, keberkahannya Allah, ya, pertolongannya Allah itu ada di dalam amal. Nah, kita nggak tahu gitu kan berkahnya ada di mana. Kita nggak tahu rahmatnya Allah kayak apa gitu kan. Tapi ada di dalam amal. Memang rahmatnya Allah, keberkahannya Allah itu Allah sembunyikan dalam amal. Begitu. Makanya kita, walaupun tadi ya, kita disuruh amal-amal, bukannya kalau masuk surga tergantung rahmat Allah. Iya betul, tapi rahmat Allah itu Allah sembunyikan dalam setiap amalan. Ya, keberkahan yang Allah kasih, ya, itu Allah sembunyikan dalam amalan. Contohnya makan. Ya kan? Makan, ya. Kan ke dalam adabnya itu kan kita suka dibilangin itu ya, jangan berantakan, kalau yang berantakan diambil lagi gitu kan ya, dihabisin gitu ya, jangan ada sisa. Kenapa mesti dihabisin? Kita nggak tahu berkahnya ada di mana. Ya, di yang terakhir tuh mungkin ya Ustadz yang tertinggal. Iya, itu dia. Jadi Allah sembunyikan dalam amalan. Ya, makanya memang harus amal. Ya, memang harus amal. Soalnya ngapain juga gitu kan. Nah, kalau memang masuk surga karena rahmat Allah, kok malah Nabi ngajarin amal? Kan gak nyambung itu ya. Ya. Jadi mesti amal ya. Ya kita kan, ya Ustadz, Allah tuh ngasih rahmatnya sama siapa kan nggak tahu juga. Iya, nggak tahu juga kan. Kita amal aja udah. Amal aja udah. Gitu. Rahmatnya disembunyikan dalam amal perbuatan kita ya sehari-hari. Iya, betul. Betul itu. Ya. Ada orang yang amalnya besar, tapi ternyata Allah tidak suka. Ya. Karena Allah tidak berkahi amalannya. Maka di situ tidak ada rahmat Allah. Kenapa? Karena niatnya salah. Nah, karena niatnya salah. Makanya kan ada hadis kan, nanti di hari akhir tuh ada tiga orang ya, yang satu ahli ilmu, yang satu ahli sedekah, yang punya banyak harta itu ya, dan satu lagi ahli jihad, ahli perang, jihad fisabilillah. Dikasih lihat tuh semuanya amalannya. Wah iya betul ya Allah, itu amalanku. Itu amalanku. Aku berperang karenamu ya. Aku belajar karenamu. Aku bersedekah karenamu. Terus kata Allah, bohong. Nah, masuk neraka kamu. Iya. Iya. Bohong, masuk neraka. Amalannya gede loh padahal. Tapi bisa tidak ada rahmatnya Allah. Ya, karena kan Allah sembunyikan, jadi nggak tahu. Nah, maka di mana itu? Ya, di niatnya. Maka supaya amalan kita diterima oleh Allah, Allah berikan rahmatnya. Gimana caranya? Caranya niatnya diluruskan lagi, dibenerin lagi. Yang kedua, caranya juga harus benar. Jadi niatnya benar, caranya benar. Nah itu insya Allah amalan diterima. Nah, ada rahmat Allah di dalamnya. Walaupun amalannya kecil. Ya, masih ingat cerita kisah wanita pelacur ya, yang kemudian ngasih minum ya, ngasih minum anjing ya kan, padahal yang memberinya itu banyak dosa ya kan, yang diberinya pun ya hewan yang kita hindari ya karena najis ya kan, tapi di situ ya niatnya benar ya, caranya juga benar. Maksudnya caranya itu ya kan ngelihat, oh ada makhluk Allah yang kehausan, ya sudah dikasih minum kan, begitu kan, gitu, dikasih minum ya, dikasih minum juga bukan minum yang diambilin turun ke sumur gitu kan, bukan dikasih air comberan atau apa gitu. Nah, itu caranya. Nah Allah ridho di situ, Allah masukin surga orang tersebut.
Nah gitu Bun ya. Jadi udah apa namanya, mudah-mudahan sudah clear ya terkait surga karena rahmat Allah. Nah jadi penjelasannya kurang lebih kayak tadi. Nah berarti sekarang kita tinggal fokus buat amal, perbanyak fokus apa, beresin niatnya, habis itu caranya dibenerin ya. Caranya kayak gimana? Cara yang diajarin oleh Rasulullah. Ya, dan yang telah dipraktikkan oleh para sahabat. Nah, itu. Oke, gitu ya paling ya, insya Allah ya. Nanti lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah. Nanti saya coba sambil ngulik-ngulik ya, nyari tahu ya urutannya sekaligus ayatnya ya. Nah, karena ini menarik sekali. Ya Ustaz. Insya Allah Ta'ala, semoga Allah mudahkan. Siap, insya Allah sehat-sehat terus. Afwan ya kalau ada kurangnya. Semoga ada manfaatnya, ada kebaikan di dalamnya. Semoga Allah mudahkan untuk bisa amal dan sampaikan. Kalau ada kurangnya, semoga Allah yang sempurnakan. Kita cukup dengan alhamdulillah. Iya Ustaz. Kenapa? Saya besok sama Serabu izin Ustaz. Oh, berarti libur lagi? Iya Ustaz. Oke, siap. Ada keperluan urusan keluarga. Siap. Insyaallah. Berarti besok libur lagi ya, berarti ya? Apa? Libur lagi. Kalau mau maaf ya Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa namanya, yang penting tetap semangat buat murojaahnya aja. Ya Ustaz. Kalau memang mau dikirimin voice note-nya juga nggak apa-apa, nanti kita simakin, nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau memang tidak bisa, misalkan memang tidak bisa karena sibuk gitu ya nggak apa-apa juga. Ya mudah-mudahan tetap di murojaah, paling itu aja. Ya Ustaz. Ya, insyaallah. Sip, semangat terus. Ya, alhamdulillah. Al-Baqarah kita itu ya udah juz 2 ya. Mudah-mudahan kelar insyaallah. Oke, kita cukup dengan alhamdulillah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz. Udah. Terus? Nggak ada aku. Aku dulu aku bagi sama sebelah perkenalan. 3